Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap. Eh, Sikap, ada pengertian sikap. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek psikolog. Objek psikolog di sini meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Newcomb dalam Nutuat Mojo 2003 menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi terhadap suatu objek memihak atau tidak memihak yang merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan, afeksi, pemikiran, kognisi, dan predisposisi tindakan konasi seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya, yaitu menurut Saifuddin A. 2005. Aswar 2005. Komponen-komponen sikap adalah kognitif. Kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima yang selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. Yang kedua ada afektif, menyangkut masalah emosional, subjektif, sosial terhadap suatu objek. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu objek. Yang ketiga ada konatif, menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Di sini selanjutnya ada karakteristik sikap. Menurut Brigham tahun 1991 ada beberapa karakteristik dasar dari sikap, yaitu sikap disimpulkan cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, yaitu sikap dipelajari. Dan yang terakhir, ada sikap mempengaruhi perilaku. Di sini juga ada ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto tahun 1998 dalam buku Nutuat Mojo 2003 adalah sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang berkembang itu dalam hubungannya dengan objeknya. Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari. Sikap tidak berdiri sendiri tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Yang terakhir ada objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Fungsi sikap. Menurut Kach tahun 1964 dalam buku Wawan dan Dewi 2010, sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi instrumental, fungsi pertahanan ego, dan fungsi ekspresi nilai. Ada juga yang terakhir fungsi pengetahuan. Di sini ada penjelasan lagi tentang pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dalam terbentuk atau berubah melalui 4 macam. Yang pertama yaitu ada adopsi, yang kedua diferensiasi, yang ketiga integrasi, yang keempat trauma. Proses pembentukan sikap dan perubahan sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan, sehingga sikap bersifat dinamis. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar karena sikap dapat mengalami perubahan, sesuai yang dinyatakan oleh Sherif dan Sherif tahun 1956 bahwa sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan. Sebagai hasil dari belajar, sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu. Menurut Hudania 2003. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, antara lain faktor internal. Faktor internal meliputi faktor genetik dan fisiologik. Ada lagi pengalaman pribadi, dan selanjutnya ada kebudayaan. Yang terakhir ada faktor emosional.
Faktor eksternal yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Ada pengaruh orang tua, kelompok sebaya, atau kelompok masyarakat. Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, radio mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Sebagai suatu sistem, institusi pendidikan dan agama mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Selanjutnya, sikap positif dan sikap negatif. Dalam pergaulan sehari-hari, kita dapat menemukan dua sikap atau perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Orang yang memiliki sikap negatif umumnya perilakunya tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak betah bersamanya. Ia cenderung merugikan orang lain, sebaliknya orang yang memiliki sikap positif umumnya kehadirannya didambakan menyenangkan dan orang merasa betah bersamanya. Kehadiran cenderung mengutamakan berbagai pihak. Sikap positif mendukung hidup bersamanya. Pengukuran menurut Heri Purwanto tahun 1998, sikap dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Secara ringkas, sikap positif artinya perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan sikap negatif ialah sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat atau bahkan bertentangan. Pengukuran sikap ini dapat dilakukan secara pengukuran sikap secara langsung. Yang kedua, ada pengukuran sikap secara tidak langsung. Itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.